Selamat Hari Minggu. Hari ini kita merayakan Hari Pentakosta. Dan untuk pertama kalinya, GKI Kayu Putih Paus Jemaat Jakarta Garden City melakukan kebaktian Minggu yang dilaksanakan secara online dengan premier. Pokok-pokok warta lisan sebagai berikut. Kebaktian umum online. Mulai bulan Mei 2021, GKI Kayu Putih Paus Jemaat Jakarta Garden City mengadakan kebaktian umum online 1 bulan 1 kali. Dilaksanakan setiap minggu keempat. Puji Tuhan, hari ini adalah ibadah pertama kita di tempat ini semenjak pandemi berlangsung. Persekutuan Remaja Online. Majelis Jemaat mengundang anak-anak remaja untuk ikut dalam kegiatan persekutuan remaja yang akan diadakan secara online setiap hari Jumat, minggu keempat, pukul 19.00 lewat Zoom. Informasi detailnya akan disampaikan melalui WhatsApp grup Paus JGC. Sekolah Minggu Online. Sekolah Minggu Online via Zoom dilaksanakan sekali dalam 1 bulan setiap minggu keempat pukul 11.00. Persembahan kebaktian umum. Persembahan kebaktian umum untuk Paus Jemaat Jakarta Garden City bisa menggunakan virtual account BCA. Ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Nathanael Setiadi dari GKI Kayu Putih. Umat yang dikasihi Allah, marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai kebaktian di pagi hari ini. Umat diundang untuk berdiri. Marilah kita menaikkan pujian dari NKB 1 ayat 1 dan 3. Hai Kristen, nyanyilah. Hai Kristen, nyanyilah. Haleluya, amin. Rajamu pujilah. Haleluya, amin. Padukan suaramu di depan Tuhanmu. Nyanyikanlah merdu. Haleluya, amin. Sanjungmu halismu. Haleluya, amin. Walabah menyerbu. Haleluya, amin. Di surga yang bekal kita menyembahnya, bernyanyi selamanya. Haleluya, amin. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Haleluya.
Tuhan beserta saudara. Dan menyertai saudara juga. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita memperingati Hari Pentakosta. Bagi gereja ada 3 makna Hari Pentakosta. Pertama, hari pengucapan syukur tahunan. Kedua, hari pencurahan Roh Kudus. Dan yang ketiga, hari lahirnya gereja perdana. Peristiwa Pentakosta, bagaimanapun adalah pekerjaan Allah dalam rohnya yang dinyatakan kepada kita. Apa yang dijanjikannya sebagaimana nubuatan dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28a. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Tergenapi, Roh Kudusnya tetap bekerja untuk membaharui kehidupan ini. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mana indah di tabalan surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan aku, domba bina yang sesat, untuk membela diriku, dipikunya salib berat. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi, rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku diberikan pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, menterangkan bagi-Mu. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Untuk umat diundang mengambil saat teduh pribadi. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, inilah pengakuan di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Bapa, karena seringkali kami hidup di dalam dosa. Sering kami berpikir sesuai dengan apa yang kami inginkan dan kami kehendaki. Kami bertindak sesuai dengan apa yang kami inginkan. Dan kadangkala kami tidak bertanya kepada Tuhan, apakah itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Ampunilah kami dengan segala dosa kami ya Tuhan. Ampunilah kami ketika kami menyakiti orang-orang di sekitar kami, hati keluarga kami, saudara-saudara kami, dan sahabat kami ya Bapa.
Kami adalah orang-orang yang lemah dan terbatas. Kami membutuhkan pengampunan-Mu, Tuhan. Biarlah di dalam darah-Mu yang kudus, Tuhan bersihkan kami dari segala dosa. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih, bagi kita yang dengan tulus hatinya menyesali dan mengakui dosanya, maka tersedia berita anugerah bagi kita. Sebagaimana disaksikan oleh Injil Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai 14. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita semua.
menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. Aku pun tak berkati aku pun. Dapat jangan kau lewati aku walau ku cemas. Ku tak layak kau dekati, namun rahmat-Mu besar. Aku pun kasihani aku pun. Hampirlah ya Juru Selamat, Kau dambaan hatiku. Aku rindu amat sangat mendengar panggilan-Mu. Aku pun, Yesus panggil aku pun. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita memasuki pelayanan firman. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mendengar berkat-Mu turun atas kehidupan kami. Bahkan kami bukan sekedar mendengar, tetapi juga kami sungguh mengalami bagaimana berkat-berkat Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa, ketika sebentar kami akan membaca satu bagian firman Tuhan, mendengarkan pemberitaan firman-Mu, maka ajarilah kami untuk juga menghayati bahwa kesempatan kami boleh bersekutu kembali, terutama pada hari yang istimewa hari ini Pentakosta, merupakan sebuah berkat Tuhan juga bagi kami. Karena itu berkatilah kami dalam tuntunan kuasa Roh-Mu yang Kudus, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami dengar sungguh boleh menjadi bagian, di mana kami mengerti apa yang Tuhan mau dan kami siap untuk melaksanakan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, karena kami sebagai anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus firman yang hidup, kami serahkan doa ini. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini dasarkan pada kesaksian kitab Mazmur, pasal 104 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-35. Firman Tuhan berkata, "Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Lihatlah, laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah Kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan Engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu.
Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, haleluya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang bersedia mendengarkan firman Tuhan dan yang setia memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada abad ke-18 di dataran Inggris berkembang suatu paham yang disebut dengan deisme. Deisme dari kata deus dalam bahasa Latin berarti Allah. Nah, deisme memang merupakan sebuah paham tentang Allah. Nah, menurut deisme, Allah itulah pencipta langit dan bumi yang setelah berkarya lewat penciptaan pada hari ke-7 lantas ia beristirahat. Sepintas ajaran deisme ini sepertinya mirip dengan kekristenan, bukan? Lebih lanjut, deisme juga mengajarkan bahwa ketika Allah beristirahat, maka Allah tidak lagi turut campur, tidak lagi terlibat dalam ciptaannya. Dengan demikian, segala isi yang ada di dalam dunia yang diciptakan Allah ini akan berjalan sesuai dengan hukum alam yang Allah telah tetapkan, serta dalam pengaruh manusia yang diberikan kepercayaan oleh Allah sebagai penata layan dunia. Tampak di sini ada pengaruh yang sangat kuat dari era pencerahan atau apa yang disebut dengan era Aufklärung yang berkembang di Eropa terhadap para pencetus deisme. Nah, pada masa-masa sebelumnya, kurang lebih sebelum abad ke-15, ilmu pengetahuan yang berkembang di dataran Eropa memang dimonopoli oleh gereja. Dan sayangnya, gereja pada masa itu menjadikan Alkitab sebagai buku ilmu pengetahuan. Padahal kita meyakini pada masa kini bahwa Alkitab berisi kesaksian iman dari umat Tuhan di masa lalu tentang Allah yang berkarya, tentang Allah yang menyatakan diri dan bagaimana respon manusia terhadap karya Allah yang seperti itu. Nah, pada masa lalu, sebelum era pencerahan ini, berkembang pengetahuan bahwa bumi ini datar, bahwa bumi ini tidak bergerak, sehingga mataharilah yang mengelilingi bumi sehingga terjadi pagi, siang, dan malam. Atau yang kita kenal dengan istilah geosentris, bumi sebagai pusat, sebagai sentral. Nah, pengetahuan yang seperti itu lantas mendapatkan kritik dari para ilmuwan. Katakanlah Nikolaus Kopernikus, yang menyatakan bahwa bukan bumi yang tidak bergerak, tetapi justru matahari yang tidak bergerak. Yang dikenal dengan istilah heliosentris, bumi dan planet-planet lainlah yang berputar mengelilingi matahari. Lalu ilmuwan lain yang bernama Galileo Galilei, penemu teleskop, menyatakan bahwa bumi ini bulat, tidak datar seperti yang dipahami oleh masyarakat pada waktu itu. Nah, penemuan-penemuan dari Kopernikus dan kawan-kawannya menjadi jalan masuk bagi era pencerahan atau Aufklärung tadi. Dan para ilmuwan, termasuk filsuf dan sebagainya, coba melepaskan diri dari bayang-bayang agama, dalam hal ini kuasa gereja. Alhasil, peran Allah disingkirkan, dikesampingkan dalam kehidupan masyarakat, seperti dalam paham deisme tadi. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian inilah kita bisa melihat ada perbedaan yang nyata antara deisme dengan apa yang dikatakan dan diajarkan oleh Alkitab, sebagaimana yang kita hayati. Yaitu dalam hal apa? Dalam hal keterlibatan Allah pada ciptaannya ini. Deisme, sekali lagi, mengajarkan bahwa Allah betul-betul beristirahat pada hari ke-7 seusai dia berkarya, seusai dia mencipta.
Dengan kata lain, Allah lepas tangan. Allah tidak lagi terlibat dalam karya ciptaannya. Dan kita tahu dari sejarah dunia tadi bahwa sebenarnya para pencetus deisme ingin melepaskan diri dari campur tangan Allah dengan menyingkirkan peran Allah dalam kehidupan dunia. Kita lihat apa yang diajarkan oleh Alkitab. Ternyata Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa seusai Allah mencipta, Allah memang memberi istirahat pada hari ketujuh, tapi Allah lantas tetap bekerja. Allah kemudian terlibat dengan ciptaannya. Sebagai contoh, dalam kitab Keluaran, pasal yang kedua, ketika bangsa Israel terus berkembang biak dengan pesat di Mesir, dan ketika Firaun yang memimpin tidak lagi sama dengan Firaun pada zaman Yusuf, leluhur bangsa Israel, kemudian bangsa Israel ditindas, diperbudak untuk membangun kota-kota perbekalan, Pitom dan Ramses. Dan dikatakan oleh Alkitab kita bagaimana bangsa Israel berteriak minta tolong, dan Allah mendengar keluh kesah mereka, lalu memilih Musa untuk melepaskan Israel dari Mesir. Kisah selanjutnya, ketika Israel telah keluar dari Mesir, ketika di depan mereka ada laut Tebrau dan di belakang mereka ada tentara Firaun yang mengejar dengan kereta kudanya, maka Allah melepaskan mereka dari bahaya maut itu dengan membelah laut Tebrau sehingga ada jalanan kering yang bisa dilewati oleh orang-orang Israel. Dan Allah menolong, Allah berkarya di sana. Lalu kita pun juga melihat bahwa ketika bangsa Israel ada di pembuangan, pada zaman Raja Ahasuerus, ketika seorang petinggi raja bernama Haman memiliki siasat keji untuk membinasakan orang-orang Yahudi, maka Allah menyelamatkan bangsa Yahudi lewat campur tangan Ratu Esther yang menjadi permaisuri dari Raja Ahasuerus. Atau dalam kitab yang tadi telah kita baca, kitab Mazmur, kita melihat dikatakan oleh pemazmur, bumi penuh dengan ciptaanmu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Nah, tampak ada keyakinan dalam diri pemazmur di sana tentang Allah yang terus mencipta dan membaharui muka bumi. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berangkat dari kesaksian Alkitab yang seperti itu, maka kita memiliki keyakinan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah yang masih terus bekerja dan terlibat dalam penciptaan atau pembaharuan hingga saat ini. Itulah sebabnya tema kebaktian pada hari ini dalam rangka Pentakosta adalah Roh Kudus Sang Pembaharu. Dan bukankah pengalaman hidup kita menunjukkan bahwa kesaksian Alkitab yang menyatakan bahwa Allah tetap bekerja itu benar adanya? Mari kita ambil contoh. Pertama, kita bicara tentang regenerasi sel dalam tubuh manusia. Dalam satu situs, yaitu health.kompas.com, dikatakan bahwa setiap hari ada kurang lebih 432 miliar sel tubuh yang mati dan berganti, mengalami regenerasi. Nah, angka ini memang hanya perkiraan secara ilmiah. Tapi tidak ada yang bisa tahu pasti jumlah tepatnya, karena ukuran sel sangat kecil dan jumlahnya sangat banyak, sekitar 60 hingga 100 triliun diperkirakan. Lalu dikatakan dalam situs tersebut bahwa sel-sel pencernaan kita beregenerasi setiap 5 menit. Organ liver beregenerasi setiap 5 bulan dan mampu memperbaiki 25% kerusakan sel yang dialaminya. Sel kulit berganti setiap 4 minggu. Lalu jantung setiap 6-9 bulan. Bahkan penelitian terbaru menyatakan bahwa ada bagian otak yang sel-selnya juga bisa beregenerasi. Nah, secara imani kita perlu menghayati bahwa regenerasi sel dalam tubuh manusia dimungkinkan karena kuasa penciptaan Allah, di mana kita memiliki apa yang namanya sel induk, dan sel induk itulah yang memungkinkan sel-sel untuk bisa mengalami regenerasi. Nah, contoh yang kedua, pada masa pandemi ini bukankah Allah pun mengadakan pembaharuan dalam kehidupan manusia? Ambil contoh dalam kehidupan keluarga. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sebelum pandemi saya kerap kesulitan untuk bisa berdoa malam dan membaca Alkitab bersama dengan istri dan anak-anak. Mengapa? Karena sewaktu saya pulang dari pelayanan, saya tiba di pastori pukul 10 malam, pukul 11 malam, bahkan kadangkala tengah malam baru pulang ke pastori.
Dan saat itu istri dan anak sudah tidur. Tetapi sekarang kegiatan berdoa dan membaca Alkitab setiap malam itu dapat lebih sering saya ikuti bersama dengan istri dan anak. Ada pembaharuan dalam kehidupan keluarga. Nah, pembaharuan pun juga terjadi dalam kehidupan gereja. Sebelum pandemi, ketika gereja melaksanakan karya pelayanannya, siapa yang dilayani? Bukankah yang dilayani adalah warga gereja, warga jemaat yang datang ke gereja atau datang ke rumah warga jemaat untuk menyelenggarakan kebaktian keluarga dan sejenisnya. Tapi pada masa pandemi seperti sekarang ini, bukankah karya pelayanan gereja jauh lebih luas dan jauh lebih menjangkau? Warga jemaat yang ada di luar kota, bahkan di luar negeri sekalipun, bisa tetap terlayani oleh gereja secara online. Bahkan lewat tayangan-tayangan kegiatan secara online, gereja pun juga bisa melayani mereka yang sebelumnya bukanlah warga gereja, mereka yang mau mendengar tentang kekristenan, dan seterusnya. Ada perubahan, ada pembaruan yang kita yakini itu adalah bagian di mana Tuhan bekerja di dalamnya. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang menjadi pesan bagi kita? Mari kita cermati bagian Alkitab yang telah kita baca tadi. Yang pertama adalah penting bagi setiap kita untuk mengenali dan sekaligus mengagumi pekerjaan-pekerjaan Allah dalam kehidupan kita. Dalam ayat yang ke-24, firman Tuhan berkata, "Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu." Itu berarti pemazmur menyatakan kekagumannya terhadap pekerjaan-pekerjaan Allah. Nah, sebagai wujud syukur atas pekerjaan Allah yang luar biasa itu, maka umat Yahudi pada hari Pentakosta Yahudi atau Shavuot dalam bahasa Ibrani, hari pengucapan syukur atas panen, maka mereka membawa persembahan syukurnya berupa hasil alam. Ada gandum, ada anggur, ada banyak hal yang mereka bawa ke bait Allah untuk dipersembahkan. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa kalau bukan Tuhan yang memberkati tanah, hasil pertanian, peternakan yang mereka miliki, maka tidak mungkin mereka mendapatkan panen yang melimpah seperti itu. Sehingga persembahan itulah yang mereka bawa ke hadapan Tuhan. Nah, persembahan berupa hasil alam ini tentu masih bisa kita jumpai di sejumlah gereja di daerah, di mana warga jemaatnya membawa hasil alam sebagai persembahan syukur tahunannya kepada Tuhan dan disalurkan melalui gereja. Nah, karena itu umat yang dikasihi Tuhan, Pentakosta bagi gereja memiliki 3 makna. Yang pertama adalah hari pencurahan Roh Kudus, itu yang kita hayati. Tapi yang kedua, dengan adanya Roh Kudus itu, maka kita pun juga menyaksikan bahwa terbentuklah gereja. Ketika Petrus berkhotbah, dikatakan ada 3.000 orang lebih yang memberikan diri mereka untuk dibaptis. Disitulah terbentuknya gereja perdana. Dan yang ketiga, Pentakosta adalah hari pengucapan syukur tahunan, di mana kita pun juga membawa persembahan syukur tahunan kita kepada Tuhan melalui gereja. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang direnungkan bagi kita adalah pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah seperti apa yang Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya kagumi saat ini? Yang betul-betul menggerakkan Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk sungguh-sungguh bersyukur padanya. Pekerjaan Allah yang seperti apa itu? Saya pribadi mengagumi pekerjaan Allah lewat tubuh manusia yang Ia ciptakan ini. Betapa tubuh kita memiliki hal yang luar biasa yang menegaskan kemahakuasaan Allah sebagai penciptanya. Sebagai contoh, sewaktu anak-anak kami lahir, maka kami, saya dan istri bersepakat untuk memberikan ASI, air susu ibu, secara eksklusif kepada anak-anak kami. Dan dokter anak yang mendampingi kami memang mengarahkan agar ASI eksklusif diberikan selama 6 bulan, karena bayi sesungguhnya tercukupi lewat nutrisi, lewat ASI tersebut. Tetapi setelah 6 bulan, maka bayi sudah waktunya mendapatkan empasi, makanan pendamping ASI. Nah, pada periode 6 bulan tersebut, ya kami mendampingi bayi tersebut untuk mendapatkan ASI. Ada kalanya saya terbangun di malam hari untuk memanaskan botol ASI untuk diberikan kepada anak-anak kami. Dan yang menarik adalah bahwa ketika anak-anak kami berusia 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, barulah gigi mereka bermunculan satu demi satu. Persis
ketika sudah waktunya anak-anak ini mendapatkan empasi, makanan pendamping ASI, yaitu makanan yang lembut. Apakah itu bubur saring, apakah itu pisang krok, dan sejenisnya. Nah, ketika mereka sudah waktunya mendapatkan makanan yang bertekstur, maka tubuh memunculkan gigi pada rahang mereka, supaya gigi itu bisa mengunyah makanan bertekstur tadi. Dan bukankah di situ saya pribadi mengagumi betapa luar biasa Tuhan mendesain tubuh manusia. 6 bulan pertama, bayi belum membutuhkan makanan-makanan lain, cukup dengan ASI. Tetapi ketika sudah muncul kebutuhan untuk mendapatkan makanan pendamping ASI, gigi itu Tuhan tumbuhkan satu demi satu, sehingga lengkap pada waktunya. Bukankah kita melihat luar biasa pekerjaan Tuhan dalam diri kita? Nah, yang kedua, Allah yang bekerja itu tidak sekedar berkuasa atas ciptaannya, tetapi turut memelihara ciptaannya. Nah, pemeliharaan atas ciptaan itu adalah bagian dari pembaharuan yang Allah kerjakan dalam rohnya. Bagian firman Tuhan tadi mengatakan, semuanya menantikan engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh menarik apa yang dikatakan oleh bagian Alkitab ini. Bagi manusia modern, kita merasa bahwa makanan yang kita terima sehari-hari adalah kerja keras atau usaha kita sendiri. Kita mungkin pernah mendengar satu istilah atau satu nasihat yang mengatakan kalau tidak mau kerja, tidak usah makan. Di satu sisi memang benar bahwa makanan yang kita terima sehari-harinya adalah karena usaha kita. Apalagi pada zaman sekarang kita mudah sekali memesan makanan lewat aplikasi instan yang kita miliki. Tetapi di sisi lain, bukankah kita pun juga secara imani diajak untuk menghayati bahwa Tuhanlah yang memberkati setiap proses yang dialami sehingga kita mendapatkan makanan setiap harinya? Bukankah Tuhan yang memberkati para petani yang menanam padi dan juga sayur mayur? Bukankah Tuhan juga yang memberkati para peternak dan nelayan? Bukankah Tuhan juga yang memberkati tanah dan lahan yang dipakai untuk pertanian dan juga peternakan, serta laut yang dipakai untuk mengambil ikan? Ia juga memberkati perusahaan tempat kita bekerja. Bukankah Tuhan juga yang memberkati setiap perjalanan kita ke kantor, ataupun juga perjumpaan-perjumpaan kita dengan orang-orang yang perlu kita jumpai dalam pekerjaan kita? Atau contoh lainnya, beberapa warga jemaat yang pada masa pandemi ini terpapar COVID-19, ketika dikunjungi secara online via Zoom, maka beberapa keluarga menyaksikan betapa luar biasa pertolongan Tuhan atas kehidupan mereka. Ketika tempat isolasi mandiri atau rumah sakit sukar ditemukan, ada jalan yang mereka temukan. Ada orang-orang, komunitas, warga, gereja, sahabat yang aktif menghubungi mereka, memberikan pendampingan, memberikan informasi. Bahkan beberapa keluarga yang dirawat di rumah sakit pun juga menyaksikan betapa mereka ketika sepertinya jenuh dengan makanan rumah sakit, ternyata saudara, sahabatnya mengirimi makanan yang mereka suka ke rumah sakit. Dan itu dimungkinkan oleh rumah sakit, sehingga mereka terpacu untuk sembuh, bersemangat untuk segera pulih kembali. Nah, disitulah bagaimana Tuhan itu sungguh-sungguh memelihara kehidupan kita, bukan? Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, lewat peringatan Pentakosta pada hari ini, kita diingatkan bahwa Allah dalam Roh Kudus-Nya tetap bekerja, memelihara setiap ciptaannya, memelihara saya dan juga saudara-saudari sekalian. Yang ketiga, terakhir, mengingat Allah lewat Roh-Nya tetap bekerja untuk membaharui muka bumi, maka kita perlu meresponnya dengan syukur, dengan sukacita. Firman Tuhan pada ayat yang ke-33 dan 34 berkata, "Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan." Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam masa pandemi seperti sekarang ini, bukan tidak mungkin muncul dalam diri kita berbagai macam kegelisahan. Lantas kita bertanya, "Tuhan, sampai kapan kami begini terus? Tidak bisa berkumpul dengan teman-teman, tidak bisa berbakti di gereja kembali, sampai kapan Tuhan?" Ada berbagai macam kegelisahan dalam diri kita. Nah, aneka kegelisahan yang seperti itu bukan tidak mungkin membuat kita bersedih, murung,
kita kehilangan sukacita. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kita perlu bersukacita karena Tuhan. Dan di sini kita belajar bahwa apa artinya bersukacita dan apa sumbernya sukacita. Nah, umat ini kasih Tuhan, sumber sukacita bukanlah karena kita mengalami sesuatu dari luar. Oh, karena kita mendapat hadiah, karena kita promosi jabatan, karena kita sehat, maka kita bersukacita. Tapi bagaimana kalau kita sakit? Bagaimana kalau penghasilan tidak naik, bahkan berkurang? Bagaimana kalau promosi jabatan ibarat kata masih jauh dari harapan kita? Apakah lantas kita tidak bersukacita? Nah, karena itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita alasan dan sumber sukacita yang sejati. Dikatakan, aku hendak bersukacita karena Tuhan. Karena Tuhan ada, karena Tuhan peduli, karena Tuhan tetap berkarya dalam ciptaannya, karena Allah tetap memelihara kehidupan kita, maka itulah alasan kita bersukacita. Karena itu umat yang dikasihi Tuhan, pandemi memang masih kita hadapi bersama-sama. Kita belum tahu kapan pandemi ini akan usai. Apakah kurva penyebar luasan corona akan melandai hingga tuntas pada akhirnya, ataukah mengalami pasang surut kembali? Ada gelombang kedua. Kita memang menghindari, kita memang ingin mencegah itu terjadi. Kita tidak pernah tahu. Di tengah-tengah masa yang seperti itu, ingatlah bahwa Tuhan tetap bekerja, mendampingi, menyertai kita. Pekerjaan-pekerjaannya membahari muka bumi tetap berlangsung. Karena itulah kita dapat tetap bersukacita dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita, seturut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara,
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk persekutuan yang boleh kami jalani pada hari ini. Kami boleh kembali berjumpa, sekalipun kami masing-masing mengikuti dari tempat kediaman kami masing-masing. Namun kebaktian ini boleh terselenggara oleh karena kebaikan hati Tuhan atas setiap kami. Bapa, kami bersyukur untuk perjumpaan kami yang perdana di masa pandemi dalam kebaktian Minggu Pos Jemaat Jakarta Garden City. Bapa, kami rindu untuk berdoa bagi para pengurus, agar kiranya Tuhan menolong badan pengurus Pos Jemaat yang tetap melayani di masa pandemi lewat rapat-rapat persiapan kegiatan-kegiatan yang dilangsungkan secara online, maupun juga perencanaan-perencanaan, bahkan juga saat ini telah dimulai kembali kebaktian bulanan untuk warga jemaat Pos Jemaat Jakarta Garden City, agar kiranya setiap karya dari para pengurus dapat Tuhan tuntun, Tuhan sertai, Tuhan berkati, sehingga pada waktunya nanti apa yang direncanakan itu dapat terwujud dalam anugerah dan juga kebaikan Tuhan. Bapak, saat ini kami mengingat untuk saudara-saudari kami yang saat ini sedang terbaring sakit. Kami tidak dapat menyebutkan nama mereka satu persatu, namun saat ini kami hendak mengingat mereka, agar kiranya Tuhan berkenan melawat setiap sahabat-sahabat kami yang sedang terbaring sakit, mengalami kelemahan tubuh, agar dalam setiap upaya pengobatan, dalam setiap upaya istirahat yang dijalani, dalam pendampingan oleh keluarga, ada kekuatan, ada sukacita, ada hati yang gembira yang boleh mereka rasakan. Bapa, kami juga berdoa bagi setiap kami yang bergumul dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam usaha, terlebih di masa pandemi ini. Biarlah Tuhan yang terus menopang, memberikan kami semangat sukacita, agar dalam setiap pekerjaan, aktivitas, tanggung jawab kami memiliki hati yang gembira untuk mengerjakan segala sesuatunya dalam iman, pengharapan, dan kasih kami kepadamu. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang terus berjuang untuk menghadapi berbagai macam persoalan. Berkatilah pemerintah baik di pusat maupun daerah dalam upaya mereka untuk menanggulangi dampak pandemi, baik di bidang kesehatan maupun juga di bidang ekonomi, agar kiranya pemerintah kami diberikan kemampuan, kecakapan untuk menghadapi dan melakukan apa-apa yang perlu untuk kebaikan masyarakatnya. Berkati juga Bapa para tenaga kesehatan yang terus berjuang untuk memulihkan kesehatan masyarakat, agar apa yang perlu untuk pemulihan kesehatan masyarakat itu dapat terus diupayakan oleh para tenaga kesehatan. Berkati juga Bapa masyarakat Indonesia. Kami sadar bahwa pandemi ini menimbulkan kejenuhan, tapi jangan biarkan kejenuhan itu membuat masyarakat abai dengan protokol kesehatan yang diperlukan. Mengenakan masker, menjaga jarak, tidak berkerumun, dan sebagainya itu belum menjadi bagian gaya hidup kami yang baru di masa pandemi ini. Bapak, berkatilah situasi dunia ketika wabah COVID-19 ini terus mengancam kehidupan berbagai bangsa, bahkan kami sebagai warga dunia, agar kiranya upaya-upaya global untuk mengatasi pandemi dapat terwujud dengan baik oleh kerjasama baik pemerintah maupun juga warga masyarakatnya. Berkati juga upaya vaksinasi di berbagai negara di seluruh penjuru dunia, agar semua yang diperlukan untuk terjadinya vaksinasi itu, baik pengadaan vaksin, proses vaksinasi, dan sebagainya dapat berjalan dalam anugerah dan juga campur tangan Tuhan. Inilah Bapa rangkaian doa syafaat kami. Kami percaya Tuhan mendengar, kami yakin Tuhan akan menjawab doa-doa kami tepat pada waktunya.
Karena itu kami serahkan doa syafaat kami ke dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengungkapkan syukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita dengan membawa persembahan, dengan berlandaskan pada firman Tuhan pada Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Gembala kami yang baik, kami telah mengumpulkan persembahan kami ini. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur atas berkat yang tidak pernah habis dari-Mu. Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus telah hadir dalam kehidupan kita. Ia turut membaharui kehidupan ini. Karena itu, di tengah-tengah kehidupan yang sekalipun diwarnai oleh berbagai macam pergumulan ini, percayalah pada karya Roh Kudus dan percayakanlah hidupmu pada pertolongannya.
hatiku. Ku girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh. Darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang. Muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus juru selamatku. Karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang. Muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita kembali dalam iringan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah telah selesai. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih, Pos Jemaat Jakarta Garden City mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.